Rumah pintar berbasis energi pertama di Indonesia. Check this one out. Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Kali ini saya mau ajak teman-teman home tour rumah yang desainnya keren, teknologinya canggih. Perumahan ini dikembangkan oleh PGN Mas, berada di dalam kawasan Vida, tepatnya di Jalan Raya Narogong kilometer 11,5. Aksesibilitasnya juga cukup mudah, hanya 15 menit menuju gerbang tol Jati Asih, dan kedepannya akan semakin mudah dengan beroperasinya tol Japek 2. Perumahan ini hadir sebagai hunian dengan konsep rumah pintar, ramah lingkungan dan hemat energi. Setiap rumah sudah diinstalasi dengan jaringan pipa gas rumah tangga, solar panel, dan fiber optik, yang katanya sih diklaim mampu menghemat pemakaian energi dan pengeluaran biaya hingga 40% setiap bulannya. Wow banget nggak sih? Nggak cuma sampai di situ, karena perumahan ini juga menggandeng Andra Martin sebagai arsiteknya. Jadi nggak heran kalau rumahnya ini punya tampilan yang anti mainstream. Asiknya lagi nih, kalau kamu beli rumah di sini, rumahnya ready stock. Jadi habis beli langsung siap huni. Pasti udah penasaran kan? Kira-kira secanggih dan sekeren apa sih rumahnya? Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru aja mampir ke channel Property Hunter, silahkan untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya kita juga tahu nih kalau channel ini bermanfaat buat kamu. So this is it, please welcome to Beranda Mas. Untuk seluruh jaringan utilitas di Beranda Mas sudah underground teman-teman. Row jalan boulevardnya lebarnya 8 meter dan row antar blok lebarnya 6 meter. Lingkungan di dalam klasternya juga sudah diberikan paving block seperti ini. Jadi tampilannya pasti rapi banget dan aman ya teman-teman. Ini dia salah satu fasilitas yang disediakan di dalam Beranda Mas, yaitu jalur khusus yang bisa digunakan untuk pejalan kaki atau mungkin bisa jadi alternatif untuk jalur jogging track ya. Atau mungkin bisa juga jadi area bermain si kecil. Tepat di belakang saya adalah show unit rumah tipe Tanagi dengan luas bangunan 66 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Dimensinya lebarnya 6, panjang ke belakang 10 meter. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 powder room. Uniknya dari perumahan di Beranda Mas, satu tipe rumah punya 2 desain fasad dengan bentuk atap yang berbeda. Tapi tenang, meskipun bentuknya beda, nggak ngaruh sama luasan bangunan di dalamnya. 2 bentuk atap yang digunakan adalah bentuk atap segitiga pelana dan bentuk atap setengah pelana. Kemiringannya juga udah diatur sedemikian rupa nih, supaya kalau hujan turun, airnya juga nggak ngegenang dan bisa mengalir turun ke bawah dengan baik. Untuk dinding fasadnya diberikan lapisan cat berwarna putih. Terdapat beberapa kaca jendela mengotak yang sekilas sih kayak nggak kelihatan ya, karena disematkan ke dalam dinding fasad rumahnya. Di bagian bawah terdapat susunan bata yang diatur bersusun dan berstruktur. Dan warna merah batanya nih kelihatan menonjol dan bikin tampilan fasad rumahnya jadi artistik. Rumah di Beranda Mas juga menerapkan detached house nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, antara satu rumah dengan rumah lainnya nggak saling menempel. Makanya bisa teman-teman lihat pada samping dinding fasadnya tuh dikasih tambahan kaca jendela lagi. Sebagai akses untuk cahaya dan sirkulasi udara alami masuk ke dalam rumahnya. Jadi pastinya rumahnya ini hemat energi dan sehat buat penghuni di dalamnya. Untuk bagian atap rumahnya
menggunakan rangka baja ringan yang ditutup dengan genteng beton. Dan setiap pembelian rumah tipe apa aja di Beranda Mas, di bagian atapnya sudah terinstalasi dengan solar panel yang berfungsi untuk mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi kalau kamu beli rumah di Beranda Mas, kamu bisa menggunakan energi listrik alternatif yang dihasilkan dari solar panel ini ya. Jadi pastinya bisa menghemat tagihan biaya listrik bulanan kamu. Asik banget kan? Kita bahas dulu dari bagian depan rumahnya ya. Di setiap rumah, di bagian halaman depan rumahnya tuh ditanami dengan pohon ketapang kencana seperti ini. Selain berfungsi sebagai peneduh, pohon ketapang kencana ini juga berfungsi sebagai elemen dekoratif alami buat tampilan depan rumahnya nih teman-teman. Di sini juga disediakan satu box tempat penampungan sampah teman-teman. Untuk bawahnya diberi lapisan cat berwarna putih dan penutupnya diberi lapisan cat berwarna hitam. Jadi rumah kamu pasti bersih setiap saat ya. Saya mau tunjukin, ini dia fasilitas dan teknologi yang paling canggih yang cuma bisa kamu temuin di perumahan Beranda Mas, yaitu jaringan pipa gas rumah tangga. Manfaatnya banyak banget loh teman-teman. Dan dari segi biaya ini juga lebih ekonomis. Tenang aja, karena pipa gas ini aman banget. Pemasangannya sudah diinstalasi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan tersertifikasi. Dan ini selalu dipantau secara berkala ya. Pipa gas rumah tangga ini akan mengalirkan energi yang bisa membantu untuk keperluan memasak nih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehabisan gas kalau lagi masak. Atau selain untuk keperluan memasak, ini juga berfungsi untuk dikonekkan ke water heater. Jadi abis capek beraktivitas mau mandi air panas, bisa banget teman-teman. Dinding rumah ini berbahan bata ringan dan sudah double dinding teman-teman. Jadi untuk kepentingan privasi pemilik rumah jelas aman dan terjaga. Nggak kalah penting, dinding depan rumahnya ini juga cukup tinggi ya, sekitar 3 meter. Dan developer menempatkan blok dan nomor rumahnya di sisi depan sini teman-teman. Ini sih satu solusi yang smart sih. Jadi kalau misalnya ada pesan makanan lewat ojek online atau pesan paket, si driver dan kurir juga bisa dengan jelas melihat blok dan nomor rumah kamu. Jadi paketnya aman, gak nyasar kan? Rumah ini selain menggunakan solar panel sebagai sumber listriknya, juga disediakan listrik dari PLN dengan daya 2200 watt. Di bagian depan rumah juga terdapat area carport, ukurannya 2,5 meter dikali 5 meter ke belakang. Bahannya diplester aja pakai semen dan diberikan aksen jalur tali air seperti ini teman-teman. Jadi kesannya nggak monoton gitu ya. Dengan ukuran yang ada, kalau kamu beli rumah di sini dan punya mobil ukuran SUV sekalipun, carportnya muat kok. Di sampingnya ada kelebihan tanah selebar 0,5 meter mungkin ya, yang diisi dengan bebatuan kerikil seperti ini. Ini berfungsi supaya kalau hujan turun, cipratan airnya juga nggak tampias dan nggak ngotorin dinding di sebelahnya nih teman-teman. Untuk area carportnya juga sudah terlindung dengan kanopi seperti ini. Kanopinya nih berbahan polirotan. Ini tuh sejenis rotan sintetis yang tahan di segala cuaca, gak gampang lumutan, gak gampang jamuran, dan cara perawatannya gampang banget. Cukup dilap sesekali aja. Tapi, kalau teman-teman lihat nih, polirotan punya rongga atau celah gitu ya. Jadi kalau hujan turun, air hujan masih bisa masuk dan ngebasahin area carportnya nih teman-teman. Mungkin sebagai alternatif, teman-teman bisa berikan lapisan tambahan ya di atas polirotannya. Misalnya pakai polikarbonat atau mungkin fiber bening supaya cahaya alami masih bisa masuk, tapi kalau air hujan turun, airnya tuh nggak bisa masuk dan ngebasahin area carport kamu. Yang paling saya suka dari rumah ini, detail dan sangat memperhatikan kerapian rumahnya. Contohnya di sini tuh dikasih satu kotakan yang di dalamnya ada 2 box. Bagian atasnya nih bisa taruh token listrik. Dan di bagian bawahnya nih bisa jadi tempat untuk meletakkan surat buat kamu kalau ada surat yang masuk ya. Dan ini adalah pintu utamanya teman-teman.
dikasih lapisan cat putih kayak gini, jadi kelihatannya nih kayak samar gitu ya, karena dinding di sebelahnya juga punya warna yang senada. Menariknya, pintu utamanya ini double swing teman-teman. Jadi, selain bisa dibuka ke depan seperti ini, pintunya juga bisa dibuka ke dalam seperti ini. Menarik kan? Sekarang kita lihat yuk lewat di dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumahnya, kesan pertama yang saya rasain tuh rumahnya adem banget. Karena sang arsitek memang mendesain rumah ini menjadi rumah sehat dan hemat energi. Dengan banyaknya bukaan seperti ini, aliran cahaya dan udara alami juga akan sangat baik masuk ke dalam rumahnya. Area living roomnya dibuat dengan konsep open plan tanpa sekat. Di sini terdapat area dapur dan di sebelahnya terdapat area ruang keluarga. Kalau kamu beli rumah di sini, untuk lantai yang akan kamu dapatkan di area living room berbahan homogeneous tile ukuran 60x60 ya. Seperti yang teman-teman lihat di show unit ini nih. Ceiling to floor-nya sekitar 3 meter, cukup tinggi kan? Kita bahas mulai dari area dapurnya dulu ya. Jadi dari pintu utama kita masuk, kita akan langsung ketemu sama area dapur yang bentuknya berbentuk huruf letter L kayak gini nih teman-teman. Ya, area dapur boleh terbatas, tapi ventilasi untuk menjaga ruangan tetap harus terjaga dengan baik ya teman-teman. Dengan pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik seperti ini bisa jadi solusi nih, supaya ketika memasak, asap masakan juga bisa tersirkulasi dengan baik. Ruangan jadi nggak pengap. Area dapurnya didominasi sama warna putih dan terdapat space yang cukup untuk meletakkan kompor 2 tungku, 1 zinc dan 1 keran. Kalau teman-teman lihat nih, ini dibuat split level ya teman-teman, jadi ketinggiannya berbeda. Di sampingnya terdapat space juga muat untuk meletakkan kulkas 1 pintu dan 1 microwave di atasnya. Untuk keperluan storage, area dapurnya juga banyak kok. Selain di bawah, di atas juga ada nih teman-teman. Bisa banget untuk meletakkan perlengkapan masak dan perlengkapan makan kamu. Jadi rumah terus kelihatan rapi gitu ya. Nah, di belakang saya ini adalah pintu akses menuju service areanya. Kita lihat yuk. Ini adalah service areanya. Ukurannya 3,5 x 2,5 meter. Di sana disediakan space khusus untuk meletakkan 1 mesin cuci. Dan ini adalah pintu yang terkoneksi dengan kotak pembuangan sampah yang tadi kita lihat di depan ya. Jadi kalau mau buang sampah nggak usah repot ke depan rumah, karena dari dalam juga bisa nih teman-teman. Sumber air rumah ini menggunakan water treatment plant. Tapi untuk antisipasi awal, setiap unit rumah disediakan 1 ground tank seperti ini teman-teman. Kapasitasnya 500 sampai 1000 liter. Jadi waktu sumber air utamanya bermasalah, nggak usah khawatir ya sama ketersediaan air untuk penghuni rumahnya. Nah, untuk ground tanknya ini juga punya penutup. Ini nih penutupnya. Jadi kalau ditutup, area yang ada bisa dialihfungsikan mungkin buat jadi area berjemur ya. Untuk service area ini posisinya ada di balik dinding bata yang tadi kita lihat pada fasad rumahnya. Jadi dengan adanya dinding bata ini, meskipun banyak cucian yang dijemur di sini, nggak akan merusak tampilan depan rumahnya. Nice kan? Rumah ini juga dilengkapi dengan smart home system dari Bardi. So, untuk lampu, AC, dan TV bisa diaktifkan dan nonaktifkan melalui smartphone kamu. Tepat di samping area dapurnya terdapat space yang bisa dijadikan ruang keluarga atau ruang terima tamu nih teman-teman. Di sini terdapat 1 kursi, 1 meja dengan alas karpet. Di bagian belakang kursi untuk mengisi dinding yang kosong, diberikan rak ambalan berwarna putih yang diisi dengan figura foto dan tanaman hias. Jadi di dalam rumah juga kelihatan asri dan mempercantik tampilan di dalam rumahnya ya teman-teman. Di seberang tempat duduk tadi, di sini tuh ada 1 TV yang digantungkan pada dinding menggunakan bracket TV. Jadi bisa duduk kumpul sama keluarga sambil nonton TV ya teman-teman. Untuk ukuran living roomnya 3,5 x 4 meter.
Teman-teman lihat deh, pemilihan furniturnya yang ramping kayak gini menyisakan ruang gerak yang cukup lapang ya untuk beraktivitas di dalamnya. Untuk tempat saya berdiri, ini tuh ukurannya 1,5 dikali 6 meter. Mungkin teman-teman bisa jadikan area ini sebagai ruang makan keluarga ya. Dan di sebelahnya bisa teman-teman jadikan sebagai private mini garden di dalam rumah. Di samping tangganya juga ada area lagi tempat taruh jaringan utilitas di rumah ini, seperti inverter yang berfungsi sebagai baterai. Jadi tuh solar panel yang mengubah energi cahaya matahari ke energi listrik disimpan di dalam inverter itu, dan nanti inverter itu yang mendistribusikan ke seluruh perangkat elektronik sesuai yang dibutuhkan. Di lantai 1 rumah ini juga dilengkapi dengan satu powder room. Ini adalah toilet kering yang bisa dipergunakan saat tamu datang atau dipergunakan pemilik rumah kalau mau buang air kecil atau buang air besar tapi malas naik ke atas. Ukuran powder room ini 2 dikali 1,6 meter. Di dalamnya terdapat sanitary set berkualitas premium dari Toto, seperti kloset duduk, wastafel, lengkap dengan kerannya. Ini adalah tangga sebagai akses ke lantai 2 rumah ini. Kabar baiknya nih, kalau kamu beli rumah di sini, untuk area tangganya sudah diberikan lapisan vinil yang cantik kayak gini. Bisa minim budget kan untuk renov area tangganya? Selain itu, area tangganya juga dilengkapi dengan polirotan, bikin manis tampilan area tangganya lagi. Di bagian atas juga terdapat 2 kaca jendela sebagai akses masuk cahaya alami. Jadi jelas nih kalau area tangganya terang banget. Nah, kita udah sampai di lantai 2 rumah ini. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita lihat dulu yuk kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini ukurannya 3,5 dikali 4 meter. Luas ya. Ton warna yang digunakan menggunakan perpaduan warna putih, abu-abu, dan coklat. Memberikan ambience yang nyaman banget nih buat beristirahat di dalamnya. Untuk menambah kehangatan, kamar ini lantainya juga diberikan lapisan vinil. Jadi kalau kamu beli rumah di sini, untuk lantai 2-nya, bagian lantainya tuh diberikan lapisan vinil seperti yang teman-teman lihat di show unit ini ya. Tapi untuk interior yang ada, ini cuma buat jadi inspirasi kamu aja. Karena kalau kamu beli rumah di sini, dapatnya kosongan. Di kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan 1 kaca jendela yang menghadap ke belakang rumahnya nih. Dan tepat di seberang tempat tidurnya diletakkan wardrobe berwarna putih seperti ini. Cukup banget nih untuk taruh pakaian tuan dan nyonya rumahnya. Kamar tidur ini muat banget untuk diisi kasur set berukuran king, yang di bagian atas headboardnya bisa diisi lagi dengan lukisan yang artistik kayak gitu tuh teman-teman. Di sisi sebelahnya juga terdapat tambahan kaca jendela lagi dengan view ke bagian depan rumahnya. Di samping tempat tidur juga masih ada space yang cukup banget nih untuk taruh ambalan buat taruh buku-buku kayak gini. Dan di lantainya juga ada space yang cukup untuk taruh pouch yang cukup besar kayak gini. Warnanya senada ya sama bed cover kasur yang digunakan di show unit ini. Di samping wardrobe yang tadi udah kita lihat juga terdapat meja dengan laci, kursi, dan cermin berbentuk lingkaran. Bisa jadi spot menarik untuk berias diri si nyonya rumah. Di sampingnya juga terdapat 1 kaca jendela lagi teman-teman. Dan dengan adanya 3 kaca jendela di kamar tidur ini, pastinya kamar tidur utamanya terang banget. Tepat di tempat saya berdiri, terdapat 1 kamar tidur anak dan 1 kamar mandi. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman dulu nih, kalau di belakang saya ini ada area wastafel. Pas banget kan di masa pandemi dan di masa new normal kayak gini, ini bisa jadi reminder supaya sering cuci tangan dan bebersih diri. Setuju nggak? Sekarang kita lihat dulu yuk teman-teman kamar tidur anaknya. Untuk kamar tidur anaknya ukurannya 2,5 dikali 2 meter. Sama seperti kamar tidur utamanya, kamar tidur anak ini tuh punya 3 kaca jendela yang terletak di setiap sudut kamarnya. Jadi kamar tidur anaknya ini juga terang banget teman-teman. Untuk kamar tidur anak ini muat banget diisi 1 kasur set single, 1 wardrobe, dan juga 1 meja belajar. Sebagai storage tambahan, teman-teman bisa lihat dan ini bisa jadi inspirasi kalian nih dengan memberikan laci-laci di bagian bawah tempat tidur anaknya. Wah, kamar mandinya cukup besar nih teman-teman.
Dan karena kamar mandi di lantai 2 rumah ini cuma ada satu, jadi ini menggunakannya sharing ya. Kamar mandi ini bernuansa putih. Dindingnya udah diberi lapisan keramik full sampai ke atas. Terdapat kaca sebagai akses cahaya alami yang membentuk garis vertikal di sudutnya. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan sanitary set berkualitas premium, seperti kloset duduk, hand shower, dan di bagian atas sana terdapat saluran pipa gas sebagai sumber energi untuk menyalakan water heater. Oke guys, kita udah selesai nih home tournya, dan sekarang kita mau tanya informasi lebih lanjut mengenai Beranda Mas. Sekarang saya sudah bersama Pak Andriko, beliau adalah marketing dari Beranda Mas. Pagi Pak Andriko. Pagi. Ya, terima kasih sudah disempetin juga buat review Beranda Mas. Ya. Pak, tadi kita udah selesai home tour, rumahnya keren banget. Jadi penasaran nih, siapa sih developernya? Nah, ini adalah pilot project dari PGN Mas. PGN Mas sendiri adalah anak perusahaan dari perusahaan BUMN cukup ternama kita, PT PGN. Oke. Ya. Nah, untuk pengembangannya sendiri nih udah dimulai dari kapan, Pak? Rencana awal dulu untuk perumahan Beranda Mas ini itu dipasarkan untuk internal dari PGN Group. Cuman karena dilihat animo masyarakat juga cukup tinggi, untuk perumahan ini sekarang kita jual untuk eksternal. Nah, kita untuk penjualan untuk internal kita mulai di 2018, tapi untuk eksternal kita mulai di awal tahun 2019. Total ada berapa unit rumah nih Pak yang dibangun saat ini? Untuk total unit ada 4 tipe, itu total keseluruhan 154 unit. Buat teman-teman properti hunter, kalau mau ke Beranda Mas, akses tol terdekat bisa lewat mana nih Pak? Untuk yang sudah existing saat ini, kita pakai dari pintu tol Jati Asih. Oke. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih hanya 15 menit dari lokasi ke tol ataupun sebaliknya. Untuk selain yang tol sudah existing, nantinya itu di dekat dengan perumahan Beranda Mas ini, kita akan dibuka tol Jor 2, pintu tol Jor 2 itu di Narogong. Dekat sekali dengan kawasan Beranda Mas. Dan yang untuk proyek tol selanjutnya itu ada tol Japek, itu ada di dekat nempel dengan kawasan Beranda Mas. Nah, untuk fasilitas yang disediakan buat penghuni di Beranda Mas, ada apa aja sih Pak? Ya, untuk fasilitas sendiri di kawasan Beranda Mas cukup lengkap ya. Memang untuk yang existing sekarang ada masjid. Masjidnya juga nggak kalah unik, seperti dengan keunikan fasad perumahan kita. Terus ada juga taman yang cukup besar, tadi kita lihat di depan, itu untuk bisa jadi komunal area ataupun mau misalkan sekarang masa WFA kayak gini, kita ada tamu nih yang nggak harus diterima dengan masuk rumah, kita bisa ngobrol-ngobrol di area tersebut. Terus di sisi perumahan ataupun ada beberapa tipe di belakang perumahan itu langsung ada jogging track tuh yang manjang dari area depan sampai ujung dari perumahan ini. Wah, selain nyaman, ini juga rumah sehat ya Pak? Betul, betul. Nah, untuk saat ini ada tipe apa aja sih yang ditawarin Pak? Nah, untuk tipenya sendiri itu dari total 154 dibagi jadi 4 tipe. Tipe pertama Adanu yang paling besar, terus tipe yang kedua Anila, tipe yang ketiga Banu, dan tipe keempatnya adalah Tanagi. Nah, untuk tipe Banu sendiri sudah sold out nih. Sekarang jadi ya tersedia 3 tipe aja, Adanu, Anila, dan Tanagi. Untuk rumahnya sendiri nih ready atau inden Pak? Nah, untuk semua rumah di tahun 2020 awal kita sudah menyelesaikan pembangunan. Untuk semua tipe kita sudah ready stock. Wah, jadi bisa beli rumah di sini dapat free PPN subsidi dari pemerintah dong? Betul. Selain itu, buat teman-teman dari Property Hunter, kalau yang berminat untuk invest ataupun tinggal di Beranda Mas, kita juga ada penawaran untuk diskon spesial. Emang harga rumah di sini tuh starting berapa sih Pak? Untuk harga di perumahan Beranda Mas starting dari 800 jutaan. Wow. Nah, tadi barusan Bapak ngomong promo nih. Betul. Khusus teman-teman Property Hunter, ada promo menarik apa sih yang ditawarin ya, Pak? Selain yang sudah nempel di rumah nih ya, kayak solar panel, instalasi solar panel, terus instalasi gas rumah tangga, instalasi fiber optik, kita kasih potongan harga.
Berapa tuh Pak? Kita bisa kasih sampai dengan 4,5%. Ada promo cara bayar nggak nih Pak yang disediain? Ya, untuk teman-teman Property Hunter, untuk Beranda Mas sendiri cara bayarnya cukup fleksibel ya. Jadi harga dari kita pakai harga cash keras, hard cash, kita bisa pakai untuk cara bayar KPR juga. Oh gitu. Jadi nggak ada tuh beda-beda harga. Biasanya kan lebih mahal nih. Untuk KPR biasanya lebih mahal dari harga hard cash. Nah di sini sama. Wah asik banget. Betul. Dan biarpun rumah ready stock, di sini DP bisa diangsur kok. Nah untuk standar sendiri sesuai price list, kita pakai 15% bisa diangsur 3 kali. Cuman memang kalau dari sisi income teman-teman masuk, analisa bank oke, dengan 10% pun udah bisa. Dan itu pun bisa diangsur 10% 3 kali. Ataupun kalau misalkan nih nggak buru-buru ditempatin. Nah misalkan nggak buru-buru ditempatin tapi sudah minat banget di sini, nggak apa-apa mau ngangsur buat ngatur cash flow-nya, kita bisa bikin pengajuan untuk lebih panjang daripada 3 kali. Wah asik banget, jadi cara bayarnya juga fleksibel ya Pak? Betul, untuk cara bayar sendiri masih fleksibel lah untuk di Beranda Mas. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir tapi paling penting nih Pak. Kenapa sih teman-teman Property Hunter harus banget beli rumah di Beranda Mas? Ya, karena perumahan ini adalah salah satu perumahan eksklusif di Bekasi yang didesain oleh Andra Matin. Jadi ini perumahan yang satu-satunya desain Andra Matin tuh untuk area Bekasi nih. Sebelumnya ada yang di Depok, ada yang di Parung Panjang. Nah ini salah satu, makanya saya bilang eksklusif di Bekasi karena memang satu-satunya. Kenapa perumahan desain seperti ini istimewa? Dari fasadnya sendiri cukup unik. Tadi bisa dilihat dari deretan blok, bentuk fasadnya berbeda-beda. Benar. Jadi untuk penghuni ataupun tamu kita yang datang, keluarga, itu akan menghindarkan kesan bosan nih. Yang biasanya perumahan pada umumnya kan untuk bentuk fasadnya seragam. Kalau di sini beda-beda, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang miring, tapi dengan keunikan dan fungsi yang sama sebenarnya sih untuk itu fungsinya. Adalah salah satu pembeda ya Pak, Beranda Mas dibanding rumah lainnya. Betul. Nah yang kedua teman-teman Property Hunter, kenapa banget nih harus Beranda Mas? Karena Beranda Mas ini adalah rumah hemat energi. Rumah hemat energi untuk gas kita pakai instalasi yang sudah disediakan dari developer, instalasi gas rumah tangga. Nah itu bisa menghemat sampai dengan 40%. Wah itu per bulan Pak? Iya betul. Kalau setahun lumayan juga ya? Iya, jadi bisa nabung nih, ibu-ibu nih bisa dimanfaatkan buat kebutuhan yang lain. Bener banget. Nah, untuk listriknya sendiri juga udah kita kasih instalasi solar panelnya. Jadi memang pas awal kita terimakan awal, itu kita masih pakai token nih. Tapi nanti kalau udah terjual semua, kita akan ganti dengan pasca bayar. Dia bisa menghitung nih berapa watt yang bisa dihasilkan oleh solar panel tersebut. Nah, karena di sini perumahan ini setiap tipikal rumahnya adalah banyak sekali area terbuka, kita ditutup dengan polirotan, jadi sirkulasi udara penghawaannya sangat baik. Untuk ibu-ibu juga bisa menghematnya, nggak perlu sering-sering nyalain AC ataupun kipas. Jadi kita manfaatin aja nih sirkulasi udara alami. Nah untuk penataan jendela-jendelanya sendiri juga cukup unik dari Andra Matinnya ini. Jadi dia ada di sudut kecil, jadi penataannya memang beliau sudah sangat memikirkan untuk arsiteknya. Itu jadi untuk siang sampai sore hari itu kondisi rumah tidak akan pengap ataupun gelap. Mantep banget. So teman-teman, udah denger kan? Banyak banget alasan kenapa kamu harus banget beli rumah di Beranda Mas. Sebelum kehabisan, kalau kamu mau beli rumahnya, mau tanya lebih lanjut atau mau janjian kunjungan show unit, caranya gampang banget, teman-teman. Cukup klik link yang udah kita sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih Pak Andriko untuk waktunya. Terima kasih. Dan sukses selalu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, dengan harga yang ditawarkan dan fasilitas yang didapat, menurut saya rumah ini patut teman-teman pertimbangkan untuk jadi rumah impian. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Like videonya kalau kamu suka dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter supaya kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Dan biar kita juga makin semangat untuk review rumah keren dan menarik lainnya nih buat kamu menemukan rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat yang akan tayang di channel Property Hunter berikutnya, teman-teman bisa intip di Instagram kita ya. Dan jangan lupa follow.
Oh iya, kita juga punya TikTok loh teman-teman, jangan lupa di follow ya. Kalau kamu punya request rumah mana lagi untuk kita datengin dan review, teman-teman juga bisa sampaikan di kolom komentar ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineka mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.